Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ini bahas ya mungkin pendek ya, bahasan singkat. Mengapa kok motor penulis masih gak kalah dengan motor-motor baru, dengan NMAX yang baru, NMAX New, dengan Aerox ya. Walau katanya Aerox itu katanya akselerasinya lebih kencang dari NMAX, tapi selama ini penulis belum pernah nemukan NMAX yang belum pernah nemukan Aerox yang akselerasinya lebih kencang dari motor penulis. Dari kelasnya Honda juga gitu, PCX 160 yang di atas kertas tenaganya lebih gede, tapi ya selama ini belum pernah nemukan PCX 160 yang akselerasinya lebih baik dari motor penulis. Hal yang sama juga terjadi pada motor Honda Vario 160 yang di atas kertas itu akselerasinya jauh lebih baik daripada motor penulis. Hal ini juga terjadi makin parah untuk motor-motor yang sudah cukup berumur, seperti pernah ketemu sebelumnya motor Honda Supra, Honda Sonic, Supra GTR kan versi anunya ya, versi fairingnya ya. Supra GTR itu versi fairingnya dari Sonic. Nah, yang penulis maksud Sonic, kok bisa top speed motor yang umurnya sudah cukup tua lah, sudah lebih dari 40.000 km, kok masih bisa mengalahkan motor-motor baru. Kalau dari motor penulis sendiri sebenarnya termasuk enggak spesial ya, karena walau penulis sudah pakai low kapasitor, tapi ya motor penulis ini pakai Pertalite sekarang. Motor pakai Pertalite ya nggak mungkin kencang lah dibanding dengan yang bensin lain-lain ya. Pertalite itu kalau dulu nyobanya ke motor spin, motor apa maneh bolali, itu bensin paling lambat ya. Pakai Pertamax lebih kencang, Pertamax turbo lebih kencang, sel super lebih kencang, pakai BP92 apalagi. Tapi yang terjadi motor penulis pakai Pertalite bisa tuh lebih kencang dari, ya kemungkinan kalau PCX 160 jarang lah ya pakai Pertalite, karena PCX 160 atau Vario 160 pakai Pertalite gak mungkin lah kuat dipakai jalan kencang, nggak kuat atau sudah rusak duluan, sudah jebol mesinnya. Bisa beda seperti itu menurut penulis adalah karena motore salah perawatan. Ya mungkin banyak ya yang nggak percaya ya. Kalau dari channel penulis sih, pemirsanya channel penulis sih sudah tahu arahnya kemana nih ngomongnya. Tapi kalau dari orang kebanyakan lah, mungkin nggak percaya bahwa motor sering servis ke bengkel ya, sering ganti oli bengkel ya, pastilah lebih kencang daripada motor yang, kalau motor penulis ini sangat jarang sekali ya, nggak pernah diservis ya. Servis terakhir itu di 12.000 km servis keempat ya. Motor penulis nggak servis.
Kalau menurut orang-orang yang merekomendasikan servis tuh, wes pasti lambat motornya, pasti wes apa jenenge, wes turun performanya. Tapi ya nyatanya motor penulis keadaannya masih lebih mendingan daripada yang mereka-mereka yang ngomong wah top speednya NMAX nggak bisa lebih dari 100, top speednya Vario nggak bisa lebih dari 100, baru 160 atau apalah itu. PCX 160 nggak bisa dari 100. Atau kondisi lain lagi seperti misalnya soal konsumsi bahan bakar. Piro konsumsi bahan bakar bisa? 43,5. Kok api men? Cek ya. Tak berhenti tunjukkan ini soalnya gak pernah anu ya, nggak pernah apa jenenge, nggak pernah ditekan-tekan lagi tombol reset AVG nya. Kok dur banget 43,5, padahal ya nggak pakai aditif apa-apa rasanya. Ini lagi pakai oli tuh kelihatan nggak 500 km gak ketok ya wis. Tapi 43,5 ya tadi penulis arahkan, entah kelihatan apa enggak, pokoknya 43,5. Ya jadi angkanya 43,5 dan ya kondisinya ya kayak gini. Cuma karena Sabtu ini nggak macet di daerah sini, agak lengang gitu ya, makanya juga ya nggak lambat-lambat amat perasaan. Dari tadi ya saya naik pasti so kencang ya kencang, pelan ya pelan, angkanya segitu. Angka ini termasuk bagus ya, karena penulis pernah lihat ada yang pakai Vario dapat angkanya 36 atau bahkan 30 mungkin. Yang punya NMAX juga ya, banyak yang angkanya lebih rendah dari ini. Yang pakai PCX juga ya ada aja ya. Ini ingat ya, bensinnya Pertalite. Bensinnya Pertalite dapat angka segitu. Jadi bensin Pertalite konsumsi bahan bakar 43,5, padahal kondisi lalu lintasnya kayak gini, kadang macet-macet ya. Tadi kan berhenti loh ya, ada mobil-mobil besar tadi itu sempat macet juga, tapi ya penulis skip aja bagian yang macet itu, yang nggak ada ngomongnya. Kecepatan top speed juga bisa 110. Tadi pagi perasaan tadi pagi nggak sempat ya. Tadi pagi iya nggak sempat, kemarin sempat, bahkan sempat jalan 113 ya. Yang kasus rangka estaf karatan itu salah satunya penyebabnya adalah karena pabriknya tidak punya pemosek. Jadi yang bikin motor penulis kencang itu bukan motor penulis sudah hebat top disetel macam-macamnya apa gitu ya. Terutama itu karena motor penulis masalahnya sedikit. Motor penulis itu kencang, irit ya, dibanding motor lain. 43,5 untuk kondisi lalu lintas yang harus berhenti, harus macet-macetan, itu menurut penulis sudah oke ya. Dibanding dari mereka-mereka yang dapat angka 32, 34. Top speed juga nggak bisa nyampe 100. Problemnya ada di perawatan, problemnya ada di cara merawatnya. Dan perawatan itu nggak harus servis. Motor penulis nggak pernah servis, tapi ya masih oke kan, dari sisi top speed, dari sisi konsumsi bahan bakar nggak buruk kan itu. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang
ya nggak sesuai dengan kenyataan. Mitos yang mengatakan bahwa motor diservis terus itu baik, motor sering dibongkar itu baik ya. Motor penulis nggak pernah dibongkar throttle bodinya, nggak pernah dibongkar. CVT pernah dibongkar sih, CVT dibongkar karena ganti belt, tapi ya itu saja. Penulis nggak ganti roller, nggak ganti apa-apa. Waktu motornya dibongkar juga nggak dilumasi ulang ya, nggak dikai bensin, malah dicoplok, diteleh, beltnya dipasang, wis balik no maneh. Mungkin perlu waktunya dikasih pelumasan. Filter juga penulis nggak ganti filter ya sampai sekarang. Yang terpasang di motor penulis ini hasil dicuci, hasil apa ya, nyucinya pakai air juga ya, nggak pakai bensin. Ada yang ngomong murah lo mas, mas gitu ya. Tapi ya penulis lihat dari hasilnya saja kok. Selama hasilnya oke ya terus aja loh. Selama ruang filter tetap bersih ya oke. Jadi untuk mereka yang setiap kali servis ganti filter, tiap kali servis ganti busi, ya menurut penulis buang-buang duit. Ini motor ini sampai 41.000 ini ganti busi masih sekali ya. Gantinya ya tentu bukan standar, penulis pakai busi tajam, merek apa cenenge, merek NGK Platinum, harga 35.000. Lumayan murah lah menurut penulis, masih murah, gak sampai 100.000 atau apa. Busi standar juga ya gak begitu jauh bedanya ya, apalagi penulis ganti sendiri. Jadi yang tiap kali servis itu melakukan ganti filter bensin, ganti filter udara, ganti busi, melakukan carbon clean, menurut penulis sia-sia ya, karena yang penulis alami sekarang ya no problem tuh. Untuk mereka yang gurah, katanya gurah itu bisa mengembalikan performa. Nah masalahnya penulis nggak pernah gurah mesin, nggak pernah gurah itu ada dua ya, nggak pernah gurah ruang bakar, nggak pernah gurah oli mesin. Tapi ya buktinya performa motor penulis nggak turun ya. Turunnya juga turun yang wajar, karena dulu pakainya premium, dulu pakainya Pertamax, terus pakai Pertalite 0-100 nya wis gak iso 18 detik, bisanya cuma 19 atau 20 detik. Wajar, karena bensinnya wis pakai bensin paling elek ya. Walau kalau sekarang bensin paling jeleknya Pertamina itu bisa aja ke Pertamax nya, karena kayaknya Pertamax di Surabaya ini dibuat eksperimen kayak ya. Jadi Pertamax nya kualitasnya bisa naik turun. Jadi Pertamax kok rasanya kok Pertalite, mending Pertalite ya. Mau beli sel super, waduh sekarang harganya 15.600 kalau nggak salah. Parang sih. Tuh sama motor depan penulis yakin performanya motor penulis masih kencang. Itu kan cuma wani nekat tok ya. Jadi yang namanya gurah mesin, gurah ruang bakar itu sesuatu yang nggak perlu ya. Dan penulis sendiri ya sudah pakai metode lain lagi ya untuk melakukan gurah ini. Penulis pakai oli mesin itu dikasih campuran minyak goreng.
Dan penulis lakukan sejak motor ini baru. Tapi ya karena penulis uji oli, ya setiap pakai oli baru nggak pakai minyak goreng. Pakai minyak gorengnya sesudah kemampuan olinya berkurang ya. Jadi nggak mulai dari baru. Tapi kalau nggak ganti oli, nggak waktunya uji oli, penulis itu pingin pakai oli yang cocok untuk motor penulis ya, Mesran SE40, terus campuri dengan Vilma 20%, terus campuri gasoli G1000 yang botol hitam 5%, terus pakai apa jenenge, minyak silikon ya. Minyak silikon beberapa tetes gitu ya. Ya kira-kira 2 ml gitu ya. Kadang ya kelebihan dari 3 sampai 5 ml. No problem lah. Wes itu ya. Itu betul-betul oli paling awet di motor penulis. Padahal ya banyak yang tahu sendiri motor penulis itu olinya sering-sering ganti karena olinya gak iso awet. Karena olinya cuma bertahan sebentar tok kalau di motor penulis. Sudah apa, oli kayak kelas BM1, kayak kelas Molybdenum harga 70 ribuan ke atas, dipakai sehari wes gak licin. Tandanya gak licin itu kalau dilepas gas gak telunyur, langsung kayak ngerem. Fungsi dari masing-masing aditif itu ya beda-beda. Dari sisi oli mesinnya pilih Mesran SE40 karena secara ketahanan olinya paling tahan, Viuli Lucent ya kalau di motor penulis. Tahan dipakai jarak jauh, tahan dipakai enggak bisa disebut jarak jauh ya. Pokoknya sampai kantor itu suara mesin tetap nggak berubah ya, nggak berubah banyak dibanding ketika berangkat. Sesuatu yang langka ditemui dari oli-oli sekarang. Oli-oli sekarang itu dipakai apa 5 km 10 km kemampuannya udah menurun, sudah jadi lebih encer. Dari Mesran itu bahan utamanya. Untuk sementara sulit cari bahan oli lain yang kekentalannya setara ya. Ada yang mungkin baik juga tapi seringnya encer. Waduh gak bisa pakai encer. Terus untuk minyak gorengnya multifungsi. Minyak goreng itu fungsinya membersihkan mesin, meningkatkan pelumasan, jadi makin halus suara mesinnya gitu ya. Terus gasoli G1000 itu sebagai aditif tambahan ya. Jadi kalau pakai minyak goreng saja RPM rendah atau saat top speed mungkin kurang begitu terasa. Nah pakai gasoli G1000 bisa halus gitu ya. Dan entah mengapa kalau pakai gasoli G1000 seakan kompresinya itu nambah, nggak tahu kenapa. Tenaga nambah, kompresi nambah ya, mungkin itu. Tapi yang jelas pakai gasoli G1000 itu bikin suara mesin jadi halus, getaran mesin juga terjadi RPM atas atau bawah. Jalan kencang juga nggak kerasa hambatannya.
Terus minyak silikon gunanya adalah untuk mengurangi buih, jadi membuat oli kerjanya lebih konsisten. Jadi kalau misalnya nyoba oli, terus olinya dipakai 1 km 2 km kerasa nggak enak, tapi ketika pelan atau mesin dimatikan terus kerasa enak lagi, nah itu mungkin karena olinya berbuih. Oli kalau berbuih pelumasannya kurang begitu bagus. Apa mana itu ya, menggunakan campuran mesran, minyak goreng, oli samping dan minyak silikon ini bikin mesin penulis rasanya karena nggak pernah dibongkar ya, rasanya itu tetap bersih ya. Terbukti dari sisi performa ya nggak banyak berkurang, kayak anyar lah. Top speed, akselerasi terpengaruhi sama oli. Terus untuk ruang bakar penulis mengandalkan ke margarin. Kalau untuk margarin ini aditif bensin ya pakainya. Margarin ini yang terbaik yang penulis rasakan, udah coba, itu adalah Amanda. Selain itu merek lain juga lumayan, pokoknya selain dari Bimoli. Bimoli paling nggak enak ya penulis coba untuk aditif margarin ini. Tapi untuk mereka yang males mengendapkan bensin terpisah, mengendapkan campuran terpisah, minyak samin Caponta bisa jadi pilihan. Jadi kalau mau langsungan ke tangki bensin pakai minyak samin Caponta. Nah kalau pakai margarin Amanda itu harus dipisah dulu, jadi dicampur bensin terus baru di kocok-kocok, diendapkan terpisah. Entah ya kandungan apa di margarin yang bikin jadi enak tenaganya ya. Kalau pingin soal performa lagi ya pakai minyak wijen ya. Tapi penulis sekarang ini ya nggak pakai minyak wijen lagian, lupa terus. Ya ini juga harusnya beli bensin, lupa lagi. Jadi pakai margarin itu harus dicampur terpisah dulu ya. Minyak wijen kalau pilihan penulis ya untuk campuran aditif bensin untuk nambah tenaga, pakai cap bunga matahari ya untuk sementara. Yang jelas pakai yang kandungan minyak gorengnya minim, karena kalau terlalu banyak minyak gorengnya maka efek minyak wijennya itu jadi sedikit. Nah kalau motor penulis pas lagi idealnya misalnya pakai ya minim bensin Shell Super terus pakai minyak wijen, motor-motor sekarang ya gak ono lah yang iso madani. Apalagi sekarang penulis juga pakai itu ya silek ya. Silek bikin tarikan bawah jauh lebih ganas, lebih kuat ya, jauh lebih kuat. Nggak bisa ya nyamai. Padahal ya lain-lain standar ya, kirian nggak pernah diotak-atik, blok mesin apalagi nggak pernah dibongkar kok. 100% standar. Sementara yang kendaraan-kendaraan lain itu ya dibebani karena bensin, karena oli mesin ya. Mungkin
ada ya yang pakai Shell Super gitu, atau pakai V-Power, atau pakai BP, terutama BP92. Nah mereka yang pakai itu ya mungkin performanya masih seimbang, tapi mereka yang pakainya Pertamax terus pakai Pertalite terus, rasanya nggak ada harapan ya bisa motornya kencang, karena Pertamax terusan, Pertalite terusan itu mengotori ruang bakar. Jadi kalau apa jenenge terusan gitu ya pasti performa bakal turun. Soal oli juga begitu, mungkin pas motor baru gitu ya, plat masih putih gitu, saingan dengan motor penulis masih bisa sedikit menang ya. Tapi kalau jalan di jalan apa jenenge, jalan beton ya jangan harap bisa menang lawan motor penulis, karena suspensi mereka pastinya suspensi buruk ya, karena suspensi motor Jepang itu goncangannya terlalu banyak sehingga mengurangi top speed. Motor penulis ya walau murah tapi ya kualitasnya masih lebih bagus lah, merek DBS ya 744 masih lebih bagus, iso luwih banter lah, iso minim hambatannya. Nah, pakai oli pabrikan di situasi seperti ini, daerah penulis ini kan panas ya, jangan harap lah performa bisa tetap dalam waktu ya kira-kira 1000 km pemakaian pasti performa sudah turun. Apalagi diteruskan 2000, di 10.000 itu rasanya top speed sudah nggak bisa lagi di atas 100. Akselerasi ya tentunya wis parah ya. Jangan harap performa bisa kencang ya kalau pakai oli pabrikan. Mereka yang masih bisa sedikit menyamai ya mereka-mereka yang mulai dari motornya baru langsung pakai oli lain, langsung pakai oli ya wes aftermarket lah, wes oli apapun lah, nggak harus yang penulis rekomendasikan, itu pasti akan lebih baik. Walau beberapa oli ya masih tetap buruk juga, apalagi kalau nuruti penggantian oli 2000 km, apalagi kalau mereka itu hobi engine flash. Wah wes 10.000 km ya mungkin masih bisa diatasi 100, tapi untuk capek misalnya sama kayak penulis 113 posisi duduk wes mungkin nggak bisa lagi, mungkin cuma 105, 108 gitu ya. Nanti 20.000 km wes sudah nggak bisa 100 atau bahkan sudah turun mesin. Turun mesin ya karena misalnya vampir oli, motornya berasap gitu ya. Jadi ya jangan ngeremehkan lah soal oli. Soal bensin juga ya apa, pembersihan itu perlu. Pakai carbon cleaner untuk bensin ya perlu lah, kalau penulis sendiri nggak butuh. Kalau carbon cleanernya nggak dicampur dengan bensin ya itu paling cuma sementara ya, paling cuma maksimal 1000 km lah. Tapi yang terutama adalah soal oli ya. Oli ini yang sering orang itu terlalu meremehkan bahayanya. Dipikir oli menuruti rekomendasi pabrik pasti oke ya, enggak. Makanya selama ngerekam video ini jarang sekali kan kendaraan kencang, bahkan yang motor lagi pun kadang mau ninggal motor penulis masih harus berjuang. Oh maneh, ya wis lah itu saja. Jadi servis rutin itu nggak perlu untuk menjaga performa motor.
tapi harus tahulah apa-apa yang harus dijaga. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.